Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal kemarin sudah kita bahas tentang apa? Ta'aluk sifat apa ta'aluknya? Apa ta'aluk ilmu kemarin? Ta'aluknya sifat ilmu apa? Jelas. Segala sesuatu bagi Allah itu jelas. Yang wujud apa? Adapun ta'aluknya sifat ilmu adalah inkisyaf. Inkisyaf itu maknanya terbuka. Sesuatu kalau terbuka jadi apa? Nah, gitu maksudnya.
Jadi Allah itu pada zatnya bersifat ilmu. Adanya sifat ilmu bagi Allah jelaslah segala sesuatu. Artinya bagi Allah terbuka segala sesuatu, baik tentang dirinya sendiri ataupun tentang yang terjadi pada makhluk. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu bagi Allah itu jelas. Yang besok, yang nanti, yang akan datang. Kalau kita taat jelas bagi Allah, kalau kita maksiat jelas bagi Allah. Nggak usah bohong di hadapan Allah. Saya mau tadinya nggak mau maksiat, ya Allah, mau gimana lagi? Ngomong saja saya maksiat ya Allah, begitu. Karena bagi Allah jelas, yang di hati kita jelas. Orang bisa kita bohongi, tapi Allah nggak bisa kita tutup-tutupin. Jadi apa yang kita lakukan jelas kita akui. Dan kita akui maksiat saya ya Allah bukan karena menentang Engkau ya Allah. Maksiat saya ya Allah bukan karena tidak menerima aturan syariat-Mu ya Allah, begitu. Tapi maksiatnya saya karena saya lemah menahan hawa nafsu. Maka dikatakan la haula wala quwata illa billah. Apabila tidak ada pertolongan-Mu ya Allah, aku tidak bisa keluar dari satu kemaksiatan. Dan tanpa pertolongan-Mu ya Allah, aku tidak bisa mendatangi satu kebaikan pun. Jadi untuk keluar dari satu perkara, rupanya maksiat, rupanya musibah, rupanya kesusahan, itu butuh pertolongan Allah. Dan kita bisa mendatangi suatu perintah Allah, baik itu perintah wajib, perintah sunnah, karena pertolongan Allah. Ini harus kita akui demikian. Jadi kita mengakui segala yang ada pada diri kita. Terus setelah sifat ilmu, kemudian kita bicara sifat sama dan basor. Apa kerjanya sifat sama basor? Kerjanya sifat sama basor sama dengan ilmu, yaitu jelas atau terbuka. Adanya sifat sama basor, terbukalah bagi Allah segala yang wujud. Beda ini. Kalau ilmu terbuka segala sesuatu, baik yang wujud ataupun yang tidak wujud, baik yang ada ataupun yang tiada. Di dalam ilmunya Allah jelas, dalam ilmunya Allah terbuka. Beda dengan sama basor. Kalau sama basor, melihat dan mendengarnya Allah itu terbuka segala yang ada. Beda ini. Jadi sama basor itu kerjanya hanya menemukan sesuatu yang ada. Kalau yang tiada, bisa nggak dilihat? Nggak bisa. Kalau yang tiada, bisa nggak didengar? Nggak bisa. Jadi pendengaran dan penglihatan hanya bisa menemukan sesuatu yang ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya sifat sama basor pada Allah, maka bagi Allah jelas atau terbuka segala sesuatu yang ada. Baik itu yang adanya kecil, yang adanya gede, yang adanya itu halus, yang adanya kasar. Pokoknya yang disebut ada, itu Allah pasti melihat dan mendengar.
segala yang ada, apa saja yang ada, mau itu pada dirinya sendiri ataupun pada dirinya hambanya, maka semua keadaan yang ada itu dilihat oleh Allah. Bukan hanya wujudnya, tapi juga sifat-sifatnya. Kalau kita punya sifat yang ada, maka sifat itu juga dilihat oleh Allah. Apa contohnya? Ya, sifat yang ada dalam diri kita, sifat pemalu, sifat pemarah. Apabila sifat itu ada pada diri kita, maka sifat itu dilihat oleh Allah. Sifat takut, sifat berani, sifat ilmu, sifat kuasa, sifat melihat kita, sifat mendengar kita, maka itu dilihat oleh Allah. Yang kita lihat, yang kita dengar, semuanya dilihat juga oleh Allah. Jadi setelah bicara sifat ilmu, kita kembali bicara lagi sifat yang berikutnya, yaitu sifat sama dan basor. Maka siapa saja yang menyadari, yang mengimani, yang mengingat sifat sama basor ini, maka diri kita tidak pernah lepas dari pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini berada dalam kegelapan, kita berada dalam kemaksiatan, kita berada dalam kezaliman, kita berada dalam banyak dosa, kita berada dalam jauh dari Allah. Itu dilihat oleh Allah. Kita harus sadari itu, kita harus akui itu, diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang selalu menghayati sifat ini akan bisa sadar dirinya senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada apapun yang kita lakukan, apapun yang ada pada diri kita, kecuali itu dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ta'alluq sifat kalam. Wajib Allah berbicara, wajib Allah berfirman. Kalau pada Allah disebutnya apa? Berfirman. Kalau Nabi bersabda. Wajib Allah itu kalam atau berkata-kata. Wajib Allah itu berbicara. Apa sih kerjanya ngomong? Saya tanya, kamu punya sifat ngomong enggak? Bisa ngomong? Bisa? Apa kerjanya omongan kamu apa? Kamu ngomong itu ngapain? Memberi tahu. Jadi kerjanya kalam apa? Menginformasi atau memberitahukan sesuatu. Nah, kalau kamu ngomong di dalam hati kamu, ngomong pada diri kamu sendiri, itu ngasih tahu siapa? Hati kamu ngomong nggak? Ngomong. Artinya ngapain itu? Sedang berbicara. Artinya hati kamu sedang apa? Sedang menunjukkan sesuatu yang kamu ketahui, gitu loh. Setiap orang yang punya pengetahuan, setiap orang yang punya ilmu, maka pada dirinya itu ada sifat kalam, ada sifat berbicara. Apa yang dibicarakannya? Yang dibicarakannya apa yang ada di dalam ilmunya. Jadi sifat kalam itu enggak berurusan sama orang lain. Sifat kalam itu berurusan sama dirinya
sendiri sebagai sifat sempurna. Ketika seseorang itu punya ilmu, maka sebagai seseorang yang sempurna, dia bisa menginformasikan ilmunya, gitu loh. Nah, tandanya bisa menginformasikan apa? Tandanya pada dirinya ada sifat kalam. Maka kalau ada sifat kalam, berarti dia bisa menginformasikan pengetahuannya. Jadi bukan harus, kalau Allah itu bicara ya harus ngomong sama orang lain. Enggak. Jadi bicara itu tidak berurusan sama orang lain. Bicara itu sifat yang ada pada dirinya sendiri. Maka sifat yang demikian namanya omongan sifat atau kalam sifat. Kalam yang ada pada diri kita sendiri. Pada Allah juga ada sifat kalam. Mana buktinya Allah itu punya sifat kalam? Sifat kalamnya Allah langsung didengar sama Nabi Musa. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah benar-benar menunjukkan kepada Nabi Musa sifat kalamnya. Tadinya nggak ada yang tahu kalau Allah punya sifat kalam, artinya nggak ada yang tahu kalamnya Allah. Setelah Nabi Musa diajak bicara, maka jelas manusia punya dalil bahwa Allah itu punya sifat kalam pada dirinya sendiri. Sebelumnya kita taunya dari mana Allah punya sifat kalam? Kita taunya Allah punya sifat kalam itu dari beritanya para nabi. Ketika Nabi datang mengatakan Allah memerintahkan begini, Allah melarang begini, Allah menjanjikan ini, Allah mengancam ini, maka berita-berita itu kita ketahui bahwa kalau Allah bisa memberitakan, berarti Allah bisa berbicara. Walaupun kita harus imani bicaranya Allah berbeda dengan bicaranya makhluk. Kalau makhluk itu bicaranya apa? Pakai suara atau pakai tulisan. Makhluk kalau bicara pakai apa? Suara, atau lainnya pakai apa lagi? Tersusun pakai apa? Isyarat. Isyarat itu apa sih? Pakai gerakan tubuh gitu ya. Pakai gerakan tubuh. Allah mustahil bicaranya pakai gerakan tubuh. Mustahil Allah bicara pakai suara. Mustahil Allah bicara pakai nulis. Kenapa? Karena bicara yang seperti itu semua itu adalah bicaranya makhluk yang bicaranya itu tersusun, bukan berbicara yang esa. Adapun bicaranya Allah adalah sifat bicara yang esa. Artinya esa itu Allah berbicara dengan kalamnya yang esa. Segala apapun yang Allah ketahui yang tidak terbatas dalam pengetahuannya itu dikalam oleh Allah dengan kalamnya yang esa. Kalau kita boro-boro bisa ngomong semua pengetahuan kita, kita ngomong satu kata saja tersusun aku, tersusun enggak? Artinya butuh dua omongan aku. Ini dua omongan namanya. Ketika saya ngomong a, kamu paham? Enggak paham.
Setelah itu saya lanjutkan ku, baru kamu ngomong oh aku. Jadi kita memahami kalamnya sesama kita ketika sudah tersusun. Maka Allah tidak demikian kalamnya. Kalamnya Allah kalam yang esa. Sekali ngomong kamu jelas, begitu loh. Nggak pakai berkali-kali ngomong. Jadi omongannya tidak tersusun. Susun itu omongannya esa namanya. Nah terus itu sudah kita bicarakan pada pengertian sifat kalam. Kemudian apa yang dikalam oleh Allah, apa yang dibicarakan oleh Allah. Allah berbicara sesuai dengan yang Allah ketahui. Seperti Allah mengetahui dirinya Allah itu Tuhan. Tahu nggak Allah? Allah tahu nggak kalau dirinya Tuhan? Hah? Tahu. Nah, kalau Allah nggak tahu, yang ngasih tahu siapa gitu? Hah? Allah tahu nggak dirinya Tuhan? Maka pengetahuan Allah tentang dirinya Tuhan itu diomong pada dirinya sendiri. Aku adalah Tuhan. Nah, itu diantara omongannya Allah gitu loh. Jadi Allah ngomong aku adalah Tuhan. Aku adalah zat yang berkuasa. Aku zat yang melihat, mendengar. Semua yang ada pada dirinya Allah, yang diketahui Allah, maka itu dibicarakan oleh Allah pada dirinya sendiri. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kamu aja sering ngomong sendiri kan. Kamu kalau depannya kaca suka ngomong apa? Ternyata ganteng juga loh saya. Jadi kamu ngomong keadaan diri kamu. Nah Allah demikian. Allah berbicara keadaan dirinya. Semua sifat-sifat dirinya sendiri itu dikalam oleh Allah, dibicarakan oleh Allah sebagai tandanya Allah punya sifat sempurna. Nah, dia mengetahui dan dia bisa menginformasi ya. Buktinya informasi yang Allah kalam pada dirinya itu, informasi itu diberikan kepada kita, disampaikan kepada kita. Rupanya bentuknya apa? Ada yang bentuknya Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Ini salah satu bocoran informasi dari kalamnya Allah yang ada pada dirinya sendiri. Kayak contohnya kamu nulis surat. Pernah nulis surat? Surat cinta, surat undangan kawin. Kalau Pak RT nulisnya surat undangan kawin. Anaknya yang kawin maksudnya, bukan dia yang kawin, bukan. Maka di surat itu kita akan menuliskan sesuatu yang ada dalam hati kita. Ya, semua yang dalam hati kamu keluarkan lewat tulisan. Nah, Allah ada pada Allah itu sifat kalam. Kemudian sifat kalam Allah itu Allah ciptakan kata-kata, Allah ciptakan kalimat, Allah ciptakan huruf untuk diberikan kepada kita agar kita mengetahui berita dari Allah. Di antaranya apa isinya? Di antaranya dalam Al-Quran Allah berbicara, Anallah la ilaha illa ana. Aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain
aku. Allah bicara dalam Al-Quran. Ini disebut namanya kalam yang wajib. Artinya kalam yang maknanya berkaitan sama sifat-sifat wajib yang ada pada dirinya Allah. Kemudian ada kalam lagi yang kedua namanya kalam yang mustahil. Artinya kalam yang berkaitan sama sifat-sifat mustahil yang ada pada dirinya Allah. Contohnya apa? Mattakhadallahu waladan wala sahibatan. Allah itu tidak membutuhkan anak dan tidak butuh istri. Tandanya apa itu? Perkara apa? Mustahil. Allah bicara, saya itu enggak butuh anak, saya enggak butuh istri. Yang butuh anak siapa? Makhluk. Yang butuh istri siapa? Makhluk. Kalau Allah tidak butuh. Ini Allah bicara. Begitu pula perkara yang mustahil lainnya apa? La ta'khudhu sinatun wala naum. Apa itu? Aku tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah bicara, tunjukkan. Jadi yang ada pada dirinya diberitakan oleh Allah. Jadi ada berita yang wajib, itu maknanya berita yang berkaitan sama sifat-sifat yang wajib. Ada berita yang mustahil, maknanya berita yang berkaitan sama sifat-sifat yang mustahil pada Allah. Allah tidak butuh anak, Allah enggak butuh istri, Allah enggak butuh kepada tidur, Allah enggak butuh kepada ngantuk, Allah enggak terkena ngantuk, enggak terkena tidur. Begitupun sifat mustahil yang lainnya. Apa? Aku tidak lemah, aku tidak buta, aku tidak tuli, aku tidak sama dengan makhluk, aku berbeda dengan kalian semuanya. Ini diberitakan Allah semuanya tentang sifat-sifat yang mustahil. Begitupun Allah beritakan tentang perkara yang jaiz. Apa? Allah beritakan tentang keadaan makhluk. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Ini Allah beritakan, sungguhnya langit bumi, perubahan siang dan malam. Allah beritakan semua yang berkaitan sama makhluk. Allah beritakan lagi, kuturunkan air dari langit. Allah beritakan lagi, kutumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari atas muka bumi. Ini semuanya Allah yang menjadikan. Turunnya sesuatu dari langit, Allah yang bikin. Tumbuhnya sesuatu dari bumi, Allah yang menumbuhkan. Ini semua diberitakan oleh Allah. Jadi Allah memberitakan berapa perkara? 3 yang wajib diberitakan, yang mustahil diberitakan, begitu pula yang jaiz juga diberitakan. Allah menjanjikan nanti akan memasukkan orang-orang yang iman ke surga. Allah bicarakan. Allah mengancam nanti yang maksiat, yang kafir akan kumasukkan neraka. Ini Allah bicarakan. Allah bicara nanti akan aku bangkitkan semua manusia dari kubur. Allah beritakan manusia akan kukumpulkan di padang mahsyar. Ini semuanya dikalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya apa? Semua yang Allah ketahui itu juga dibicarakan oleh Allah. Ya, kerjanya kalam kalau mau dibagi menurut ulama itu kerjanya ada 3. Yang pertama namanya tanzizil qadim. Apa? Artinya sebelum adanya makhluk, sebelum adanya manusia, sebelum adanya malaikat, jin dan semuanya, Allah berbicara pada dirinya sendiri. Itu namanya ta'aluk
tanzizil qadim. Begitu loh. Jangan kayak Mu'tazilah, kayak Wahabi. Wahabi ngomongnya, imannya mereka mengatakan sebelum ada makhluk, sebelum diciptakan hamba, maka Allah tidak berbicara. Berarti diem doang gitu, lompong aja gitu, ngelamun. Gimana sih? Hah? Kita tidak boleh mengimani yang demikian. Kenapa? Kita mengimani sifat Allah itu seluruhnya tidak berawal dan tidak berakhir. Begitupun sifat kalamnya Allah. Sifat kalamnya Allah juga tidak berawal dan tidak berakhir. Sebelum manusia diciptakan, sebelum hamba diciptakan, maka Allah berbicara pada dirinya sendiri tentang 3 perkara yang wajib dibicarakan, yang mustahil dibicarakan, begitu pula yang jaiz dibicarakan pada dirinya sendiri. Kata Mu'tazilah apa? Lah kalau Allah sebelum ada makhluk Allah ngomong sama siapa? Gila dong ngomong sendiri. Yang gila itu dia gitu. Otaknya yang rada senewen maksudnya. Otaknya yang nggak sehat. Allah bicara sendiri kok diomong gila. Loh, hati kamu tiap hari ngomong sendiri, kamu nggak ngomong diri kamu gila? Hah? Ya, bangun tidur kamu lihat sono, lihat sini ngomong, kamu nggak bilang diri kamu gila. Jadi Allah berbicara pada dirinya sendiri, disebut namanya ta'alluq tanzizil qadim, menunjukkan sifat Allah tidak ada permulaannya. Allah berbicara pada dirinya sendiri, disebut namanya ta'alluq tanzizil qadim. Ta'alluq tanzizil qadim itu memasukkan semua pembicaraan. Kalau kita mau kita teliti dalam Quran, itu pembicaraannya Allah itu ada 5. Berapa? Apa aja? Yang pertama, Allah berbicara tentang perintah. Yang kedua tentang larangan. Yang ketiga tentang janji. Yang keempat tentang ancaman. Yang kelima tentang cerita-cerita dongeng para nabi. Cerita tentang dongengnya orang-orang yang terdahulu. Di Quran kalau mau kita kontrol isinya 5 itu. Ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada janji untuk memberikan surga, ada ancaman memasukkan ke neraka, dan ada pula cerita, kisah tentang kejadian-kejadian yang lalu. Allah ceritakan bagaimana Fir'aun, bagaimana kaum Tsamud, bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Saba, bagaimana kaum Bani Israel, bagaimana kaum jahiliyah. Ini semua diceritakan Allah dalam Al-Quran. Nah, sebelum itu semua tertulis dalam Al-Quran, Al-Quran diciptakan, maka semua itu ada dalam kalamnya Allah yang tanzizil qadim. Gitu loh. Semua itu di kalam. Kayak contohnya begini. Kamu mau punya anak, istri kamu hamil, berarti anaknya sudah keluar belum? Belum. Terus kamu ngomong,
Kamu ngomong sama istri kamu, "Mak, ini nanti kalau anak kita keluar, nanti anak saya mau saya kasih nama Superman." Boleh? Kan belum keluar anaknya. Boleh ngomong? Nah, itu namanya cerita. "Nanti Mak, kalau anak saya keluar, mau saya beliin sepeda kalau gede. Kalau anak saya keluar nanti mau saya sekolahin ke Al-Azhar." Anaknya belum. Nah, itu Allah begitu. Allah berbicara pada dirinya sendiri, "Nanti fulan akan saya masukkan surga, nanti fulan akan saya masukkan neraka, nanti fulan akan saya berikan ini, nanti si fulan akan," semua diomong oleh Allah pada dirinya sendiri. Nah, jadi yang menyangkut 3, ancaman, janji, terus kisah, ini disebut namanya masuk pula dalam ta'alluq tanzizil. Adapun yang 2, perintah dan larangan, maka 2 ini ketika kita ini belum ada, maka 2 ini disebut sama ulama namanya ta'alluq suluhil qadim. Artinya apa? 2 ini adalah perintah dan larangan. Yang namanya perintah dan larangan itu kaitannya sama ada yang diperintah dan ada yang dilarang. Ya, bagaimana kamu ngomong, "Ambilkan saya korek," tapi orang nggak ada gitu, bisa? Kamu merintah orang namanya, "Jangan rokok," tapi nggak ada orang gitu, bisa? Disebutnya apa kamu? Disebutnya orang, nggak ada orang kok. Ngomongnya kamu di tengah hutan, tidak pernah ada orang ke situ, kamu nempelin itu rambu-rambu lalu lintas, dilarang parkir gitu. Kata orang apa? Ini orang waras apa enggak? Enggak ada orang ke situ, enggak ada apa, kok tahu-tahu nempelin. Jadi perintah dan larangan ini 2 perkara yang ketika kita itu belum tercipta, maka perintah larangan ini belum jadi perintah dan belum jadi larangan. Tapi jadinya apa? Hanya siap diperintah dan siap dilarang. Belum jadi betul-betul perintah dan belum jadi betul-betul larangan. Contoh, kamu bawa tulisannya dilarang merokok. Kamu bawa tulisannya, terus kamu lewat lampu merah. Orang yang baca tulisan itu kira-kira matiin rokok enggak? Kenapa enggak? Kenapa? Karena itu belum diberlakukan namanya. Ya, masih bentuknya apa? Maklumat, masih bentuknya kata-kata, belum diperintahkan. Nah, omongannya Allah yang rupanya aqimi sholali dzikri, ati'uz zakat, la taqrabu zina, semua kalam-kalam itu sebelum kita muncul itu belum jadi perintah dan belum jadi larangan. Sama kayak contoh, ada sebuah sekolah. Pernah sekolah? Lama nggak sekolah ya? Suka keder kalau lama nggak sekolah memang. Sekolah itu, di sekolah ada peraturan nggak? Ada. Isinya apa peraturannya? Isi peraturan sekolah apa?
Maka saya tanya, kamu sekolah enggak? Lama enggak sekolah ya? Apa isi peraturannya apa? Jam sekian masuk, jam sekian keluar, harus pakai pakaian ini. Kalau terlambat hukumannya ini. Itu semua ada dalam peraturan sekolah. Itu guru bikin peraturan itu setelah muridnya masuk atau sebelumnya? Sebelum muridnya atau setelah muridnya masuk? Sebelum muridnya masuk, artinya sebelum di sekolah itu ada murid, di sekolah itu sudah ada peraturan. Nah, peraturan yang ditulis di sekolah itu sebelum muridnya masuk itu namanya undang-undang yang siap diberlakukan. Belum menjadi undang-undang yang berlaku, gitu loh. Belum jadi peraturan yang berlaku. Nah, kalam yang demikian bagi Allah, yang dua tadi perintah dan larangan, sebelum ada kita, namanya apa? Suluhil qadim. Sama seperti undang-undang yang di sekolah sebelum ada muridnya, itu namanya siap menjadi peraturan, tapi belum diberlakukan. Apa sih maksudnya ngomong ini? Maksudnya mau bicara setelah nanti murid itu masuk, setelah nanti hamba diciptakan, jangan kamu pahami Allah ngomong lagi, gitu loh. Omongannya sudah ada, peraturannya sudah ada, tertulis dilarang demikian, harus begini, kamu nggak boleh begini, kamu begini. Ini peraturan sudah ada sebelum kita diciptakan. Nah, setelah kitanya diciptakan, kemudian dijadikan balik oleh Allah, barulah perintah itu berlaku. Hei kamu yang sudah balik, hari ini kamu diperintah untuk syahadat kepada Allah, diperintah kamu untuk sholat, diperintah kamu untuk zakat, diperintah kamu untuk puasa. Berlakunya kapan? Setelah anak itu balik. Maka ketika anak itu balik, maka peraturan yang tadinya disebut suluhil qadim berubah jadi tanzizil hudus. Nah, ada nggak di situ? Ada. Berubah jadi tanzizil hudus. Artinya Allah memberlakukan perintah dan larangan. Tulisan dilarang merokok yang tadi kamu bawa, kamu tempel di rumah sakit. Nah, kamu tempel di pom bensin. Begitu kamu tempel, orang yang tadinya ngerokok dimatiin. Kenapa? Sudah diberlakukan. Tadinya belum berlaku, tapi setelah ditempel maka jadilah itu namanya sesuatu yang diberlakukan. Maka perintah untuk semua hamba itu dikalam oleh Allah pada kalam qadim. Sebelum hamba ini muncul, sebelum hamba diciptakan, semua kalam tentang perintah dan larangan sudah ada kalamnya, gitu loh. Allah nggak kalam dua kali, enggak. Bukan terus Allah dulu ngomongnya lain, nggak ngomong perintah, nggak ngomong larangan. Begitu hambanya muncul, baru Allah ngomong lagi masalah perintah, dan berarti ada kalam dua kali. Kalau begitu, itu bukan kalamnya Allah. Kalamnya Allah kalam yang esa. Dengan kalamnya yang esa, Allah bicara segala sesuatu.
baik itu isinya larangan, janji, ancaman, perintah, kisah-kisah, semua di kalam oleh Allah pada kalam Tanzizil Qadim. Ini harus kita pahami ini. Jadi Allah kalamnya tetap esa, walaupun ada perintah dan larangan yang munculnya belakangan. Saya nanya, anak kita yang masih kecil perintahnya sudah ada belum? Belum. Anak kita yang masih kecil, yang belum balik, itu sudah ada perintahnya belum untuk sholat, puasa, haji, zakat? Sudah ada belum perintahnya? Perintahnya sudah ada belum? Sudah ada. Yang belum diapain? Belum berlaku. Kapan berlakunya? Nunggu dia balik. Perintah sholat subuh sekarang ada enggak? Ada. Kenapa enggak sholat kamu? Belum diberlakukan. Nah begitu. Jadi Allah itu enggak ngomong lagi, enggak. Jadi setiap waktu kita ini sama saja diajak ngomong sama Allah. Ketika apa? Ketika perintah itu diberlakukan, itu sama saja Allah ngomong sama kita, gitu loh. Kayak di sekolah, ketika guru memukul lonceng teng 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 jam 7, sama saja guru ngomong apa? Murid-murid, sekarang waktunya masuk, gitu loh. Tapi omongannya nggak pakai ngomong lagi, tapi omongannya pakai apa? Tanda. Polisi ketika menyalakan lampu merah, sama saja dia ngomong semuanya stop. Ketika diganti lampu hijau, sama aja ngomong apa? Semuanya jalan. Tapi polisinya nggak usah ngomong lagi, cukup ngomongnya pakai apa? Tanda, gitu loh. Ketika nanti matahari digeser oleh Allah ke tengah-tengah di siang hari dan digeser sedikit lagi, maka itu sama saja Allah ngomong, hei hambaku, sekarang kuperintahkan kamu sholat duhur. Gitu. Tiap waktu sebenarnya kita diajak ngomong sama Allah, cuman kitanya aja yang budek. Kadang budeknya gara-gara main, sampai budek beneran akhirnya. Ada orang kaya raya ditanya, Pak kok belum pergi haji, belum ada panggilan tuh, palalu belum ada panggilan. Itu ente kaya itu sudah panggilan namanya. Ketika kamu diberi oleh Allah harta, maka sama aja ngomong, nih mulai sekarang kamu saya perintah pergi haji, kamu saya perintah bayar zakat. Kenapa? Diberi. Nah kalau kamu diperintah, belum Beb, baru peraturan doang Beb, belum ada perintahnya untuk saya. Kenapa? Belum ada, belum diberlakukan. Rupanya apa? Tanda. Tandanya orang yang diperintah haji apa? Mampu, gitu. Tandanya orang diperintah zakat apa? Mampu. Kalau belum mampu, nerima zakat, gitu. Jujur aja lu, gitu. Jangan pakai saya mau nggak ikut-ikut lah, gimana sih? Jadi setiap waktu kalau kita mau sadari, kita itu diajak bicara oleh Allah. Dengan apa? Dengan tanda-tanda perubahan yang Allah ciptakan. Rambut putih kita itu Allah ngomong sama kita, hei hambaku, rambutmu kuputihkan, ingat kematianmu. Itu tanda untuk kita. Keriputnya wajah kita, ompongnya gigi kita, rabunnya mata kita, itu Allah ngomong sama kita. Hambaku, kamu saya bikin tua hari ini, ingat, jangan kawin aja pikirannya. Ya, orang mau mati pikirannya kawin aja, kita nggak beres juga dia.
Jadi kalau kamu sadar tiap waktu kita itu diajak bicara sama Allah setiap detik, setiap menit. Makanya kalau ketika ada panggilan yang kamu sadari, segera jawab, labbaik ya Allah, saya datangi panggilanmu ya Allah. Begitu mestinya. Tiap waktu kita jawab sama Allah. Jangan diem aja, jublek aja. Azan kenceng, selimut tarik lagi ya Allah. Yang manggil Allah ini. Kadang kita santai-santai aja, leha-leha, menggampangkan perintah Allah. Giliran yang manggil bini, cepet bener datangnya. Pak, wis lagi ngapain juga cepet. Kenapa? Takut malam nggak dikasih, Bib. Masya Allah, kalau nggak cepet-cepet datang bahaya. Ya, jadi kalamnya Allah punya berapa ta'aluk, punya berapa kerja? 3 kerja. Yang pertama, tanzizil qadim, artinya Allah berbicara pada dirinya sendiri sebelum ada makhluknya, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kemudian yang kedua ada ta'aluk suluhil qadim, yaitu kalam yang tadi tanzizil qadim, yang rupanya perintah dan larangan, maka dikelompokkan masuk pada suluhil qadim, sesuatu yang siap diperintahkan dan siap menjadi sebuah larangan. Ketika hambanya ini diciptakan dan hamba itu dijadikan balik, maka perintah larangan itu diberlakukan. Jadi kalamnya Allah tetap kalam yang esa. Adapun sekarang Allah itu ngomong, bukan ngomong lagi, tapi memberlakukan perintah. Tandanya pemberlakuan perintah dengan apa? Dengan tanda apa? Matahari atau bulan atau kita balik atau hujan atau apa saja, Allah bikin tanda yang memerintahkan kepada kita, ya. Jadi kita harus sadari, kita harus pahami ini. Jangan terus mana perintahnya Allah. Emangnya kalau Allah memerintah mesti teriak-teriak sama kamu, sholat, ya repot, ya. Sudah ada muadzin yang teriak, emangnya kurang kenceng muadzin? Kalau Allah bikin perintah untuk kita, ya nggak teriak-teriak, cukup pakai tanda doang. Matahari geser dikit, seret, masuk dah waktu zuhur. Ketika apa, matahari dimasukkan ke barat, muncul mega merah, tandanya apa? Begitu. Nggak usah apa, mana perintahnya Allah sholat maghrib. Oh ya, kamu nggak ngelihat, kamu picek matanya, kupingnya budek, matanya picek, kan repot. Jadi kita harus tahu ini. Makanya kalau nggak ngaji, kita nggak sadar kalau perintah itu adalah sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebelum kita diciptakan. Baik itu perintah untuk Nabi Adam, perintah untuk Nabi Nuh, perintah untuk Nabi Muhammad, semuanya disiapkan oleh Allah. Hanya yang berbeda tanda-tanda yang diciptakan oleh Allah. Ada tanda yang rupanya begini, tanda yang begini, ini sesuai pemberlakuan perintah yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya. Maka dengan selesainya sifat kalam ini, selesainya kita memahami ta'aluk, maka selesai pula pembicaraan seluruhnya tentang sifat Allah. Maka jumlah yang sudah kita bicarakan ada 50 mu'taqad, 50 akidah, yang mana seluruh akidah itu harus kita imani beserta dalil-dalilnya. Maka pulang nanti jadikan kitab ini sebagai bantal. Bangun tidur buka baca lagi, bangun tidur buka baca lagi sampai paham betul.
Karena ini modal satu-satunya kita untuk bisa beragama dengan benar. Kalau kita nggak paham ini, beragamanya kita menjadi beragama yang kita nggak tahu sesuatu secara benar. Maka kita agamanya bisa jadi ikutan pada orang lain, atau agama kita nggak ngerti dari mana asal usulnya ini semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya jadi orang yang paham tentang ilmu agama. Allah mudahkan hati kita menerima paham. Allah bukakan pikiran kita. Allah jadikan luas hati kita. Allah kuatkan akidah kita. Allah kuatkan iman kita, hingga iman kita tidak mudah bergonjang ganjing. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Jadikan kami Allah sampai mati beragama ini, hingga kami mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin, bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna la ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil kulli hauba wa astur lana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma. Amina rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli adha bi kulli suli. Salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tansi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.